Kalau doa masuk WC kan maklum. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk WC. Kalau bukan di WC, pinggir sungai, pinggir kali, ataupun di alam terbuka, ataupun di tengah laut, baca doa ini enggak? Nah, sama. Kapan bacanya? Ketika maunya. Kata Ibnu Qudamah, ketika hendak melucutkan pakaiannya. Ketika kata Ibnu Utsaimin, ketika di langkah terakhir ataupun ketika hendak jongkok. Itu pendapat tetap dianjurkan untuk membaca zikir Allah ataupun doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, baik buang airnya di ruangan WC ataupun di luar ruangan. Kalau memang lokasi tersebut memang bukan dalam ruangan namun disiapkan untuk itu, ya ketika masuk lokasi tempat itu membaca zikirnya. Barakallahu fiikum. Sebelum kita melanjutkan pembacaan syarah Salasatil Usul, kita ingin mengingatkan kita ke sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qol innallaha yarda lakum salasan wa yaskhatu lakum salasan. Sesungguhnya Allah ridha terhadap kalian pada 3 hal dan murka terhadap kalian dari 3 hal. Sampai potongan ini sebelum masuk ke 3 hal yang diridhoi dan 3 hal yang dimurkai. Hadis ini menunjukkan kalau Allah itu juga memiliki sifat ridha dan juga memiliki sifat murka, sukhat. Ridha terhadap pihak yang layak untuk dia diridhai dengan melakukan sebab-sebab keridhaan Allah. Allah juga murka terhadap pihak-pihak yang patut untuk dia dimurkai karena melakukan sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun termasuk i'tiqad keyakinan ahli sunnah wal jamaah, menetapkan 2 sifat ini bagi Allah, sifat ridho dan sifat murka as-sukhat. Tidak serupa dengan apa yang ada pada makhluk. Allah memiliki sifat yang layak sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Makhluk juga memiliki sifat sesuai dengan kondisi makhluk itu sendiri. Tidak serupa dan tidak boleh ditakwilkan. Sebagian kalangan kaum muslimin itu memalingkan makna ridha dan makna sukhat ini ke makna iradah, berkehendak untuk memberi pahala, berkehendak untuk memberi hukuman. Ini sikap yang tidak benar, salah, karena mentakwil, memperupagandakan ayat-ayat Allah serta hadis-hadis Rasul
yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah. Dari sisi yang kedua, mereka menolak sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, ridho dan syukur. Mereka beralasan kalau ditetapkan sifat ridho dan syukur ini bagi Allah, akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Makhluk memiliki sifat ridho dan juga memiliki sifat as-sukhut, murka. Kita katakan memang asalnya sama, namun hakikatnya berbeda. Sebagaimana Allah, zatnya, Allah memiliki zat, makhluk memiliki zat. Apakah sama zat Allah dengan makhluk? Kan tentunya tidak. Demikian juga sifat. Allah memiliki sifat, makhluk memiliki sifat, namun sifat masing-masing berbeda. Demikian juga tentang satu persatu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Selama sifat-sifat tersebut Allah tetapkan untuk dirinya, baik melalui Al-Qur'annya maupun melalui lisan Rasulnya di dalam hadis-hadisnya. Ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan untuk menetapkan apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, baik nama ataupun sifat, atau ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak menolaknya dan juga tidak mentakwilnya dan juga tidak menyerupakannya dengan makhluk dan dengan tidak menyebutkan bentuk kaifiyat daripada sifat-sifat tersebut. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Kita kembali ke hadis tadi. Dikatakan dalam hadis tersebut, Allah ridha terhadap kalian pada 3 hal dan Allah murka terhadap kalian dari 3 hal. Sekarang yang diridhai oleh Allah, yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah pertama ridha terhadap kalian untuk kalian mengibadahinya, menyembahnya saja, dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Berarti Allah itu ridho dengan tauhid, ridho dengan orang yang mentauhidkannya, dan ridho dengan pihak-pihak yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk fungsi kita mempelajari ilmu tauhid seperti kitab yang sekarang kita kaji, yaitu Salasatil Usul, untuk memperdalam ilmu tauhid ini, untuk menanamkan keyakinan yang penuh terhadap ilmu tauhid ini. Semakin kuat ilmu tauhid seseorang, pun akan semakin kuat pula tauhid dan keimanannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap hambanya yang beribadah kepadanya saja, serta tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Apapun bentuk ibadah yang dia persembahkan kepada Allah, selama itu dari perkara yang meliputi apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin, maka hanya boleh diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia mengarahkan ibadahnya kepada Allah semata, ketika itulah dia muwahhid. Ketika satu bentuk daripada ibadah-ibadah, entah itu doa ataupun tawakalnya, ataupun isti'anahnya, ataupun penyembelihannya, nazarnya kepada selain Allah, maka jatuhlah dia kepada kesyirikan. Maka tentunya Allah tidak akan ridha dengannya, namun dia terancam untuk kekal di neraka, dan
terhalangi untuk masuk surga dan tidak akan mendapatkan penolong dari azab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beralih ke yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Allah ridha untuk kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak berpecah-pecah. Nah, ini perkara yang kedua yang diridhai oleh Allah. Allah menginginkan untuk kita semua beriktisam. Beriktisam yaitu bertamasuk, yaitu berpegang teguh. Bihablillah, dengan tali Allah. Apa yang dimaksud dengan hablillah? Disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah, ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kitaban wa sunnatan. Apa yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik Al-Quran maupun sunnah, kandungan di dalamnya. Berarti berpegang teguh dengan Islam sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Atau dalam kata lain adalah ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu alaihi. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berada di atasnya. Itulah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang dengan teguh dengan tali Allah ini. Abdullah. Tali Allah. Itu berpegang teguh dengan al-haq. Berpegang teguh dengan hak. Kemudian tidak berpecah belah. Bersatu di atas al-haq. Berkumpul di atas al-haq. Kemudian berpegang dengan al-haq. Kemudian perkara yang ketiga, wa an tunafihu man wallahu Allahu amrakum. Allah ridha untuk kalian menjalin tanasuh, saling nasihat bersama orang yang Allah kuasakan uruskan kalian padanya. Siapa mereka? Para penguasa. Untuk tanasuh dengan mereka. Apa yang dimaksud dengan tanasuh dengan mereka adalah bekerja sama dengan mereka di dalam al-haq. Bekerja sama dengan mereka di dalam al-haq, bagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Rabi' hafizahullah, munasahatu wulati amril muslimina wa dzalika yatimmu bitta'awuni ma'ahum 'alal haq. Yang demikian itu akan terlaksana dengan menjalin kerjasama bersama para penguasa tersebut di atas al-haq. Wa ta'atuhum fihi wa amaruhum bihi, mentaati mereka di atas al-haq, kemudian mengajak mereka untuk berpegang dengan al-haq. Ini tanasuh dengan para penguasa. Wa tanbihuhum wa tadhkiruhum birizqin wa lutfin, kemudian mengingatkan mereka, memberi nasihat bagi mereka dengan cara lemah lembut. Wa i'lamuhum bima ghafilu anhu, kemudian mengingatkan mereka pada perkara-perkara yang mereka terlupakan. Wa lam yablughum, yang belum sampai kepada mereka, min hukukil muslimin, daripada hak-haknya kaum muslimin. Terkadang mereka dengan kesibukan yang banyak tersebut, ada pihak-pihak kaum muslimin yang terlewatkan oleh mereka hak-hak mereka. Maka diingatkan dengan baik, dengan lemah lembut, dengan disurati ataupun dengan diajak bicara secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi. Ketika diingatkan dengan baik, tentunya mereka pun akan senang, akan menyambut dan akan bergembira. Berarti dia diakui dan dihormati. Wa tarkul khuruj alaihim, kemudian untuk tidak memberontak mereka.
tidak membangkang mereka. Sampai kata para wassalatu khalfahum, salat di belakang mereka. Mereka jadi imam, kita salat di belakangnya. Pihak-pihak yang tidak mau salat di belakang para penguasa ini adalah ahli bid'ah. Disebutkan oleh para ulama termasuk sifat-sifat ahli bid'ah yang tidak mau salat bersama para penguasa, yang tidak mau salat jamaah ataupun berjumat bersama mereka. Ini adalah termasuk daripada sifat-sifat al-bid'ah. Kata Imam Ahmad, as-salatu khalfahum. Kalau salat di belakang mereka itu adalah sempurna salatnya. Jumatan di belakang mereka sempurna Jumatnya, tidak perlu diulang. Pernah dulu karena takut bicarakan oleh masyarakat, dia ikut sholat di masjid. Namun ketika pulang dia sholat lagi, sholat duhur. Nah ini bid'ah seperti ini. Bid'ah seperti ini diingkari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sampai selayaknya untuk zakat itu disalurkan ataupun diserahkan kepada mereka, biar mereka yang menyalurkan. Seandainya mereka memiliki badan untuk memunguti yang seperti ini. Wa tarkul khuruj alaihim bisayf, untuk tidak memberontak mereka dengan senjata. Kalau mereka ada kesalahan di dalam tindakan ataupun ada perlakuan-perlakuan yang dianggap tidak manusiawi, maka ada pintu untuk saling tanasuh dengan mereka, berbicara dengan mereka secara diam-diam, secara lemah lembut, bukan dengan cara mereka disebutkan kejelekan-kejelekan mereka di atas mimbar, di atas forum dan yang lain sebagainya, disebarkan di media-media informasi. Ini adalah termasuk hurud, sikap hurud, yaitu menteror para penguasa dari sifat-sifat khawarij. Sifat-sifat khawarij. Namun ahli sunnah wal jamaah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika mendapatkan adanya ketimpangan pada para penguasa, mendatanginya dengan diam-diam dan menasihati mereka. Kalau mereka menyambut, maka alhamdulillah. Kalau tidak, ya kita sudah lepas kewajiban kita, keharusan kita. Tidak harus menentang mereka, tidak harus membidik mereka. Cukup dengan apa yang telah dilakukan, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat ketika mendapatkan ada sebagian penguasa mereka anggap ada ketimpangan di dalam kepemerintahannya, mereka datangi dengan diam-diam dan berbicara dengan lemah lembut. Sebagian ada yang diterima, sebagian ada juga yang tidak diterima, namun mereka tidaklah melakukan sikap ataupun mendemo dan yang semisal dengannya. Dia telah melampaikan kewajibannya. Kemudian kita masuk ke 3 perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tadi. Yang pertama disebutkan wa yaskhatu lakum salasan qila wa qala. Allah murka terhadap kalian dari 3 perkara. Pertama, qila wa qala. Apa yang dimaksud dengan qila wa qala? Disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah di dalam kitab Mudzakaratul Hadis, al-khawdu fil batil. Qila wa qala ini adalah memperbincangkan kebatilan. Perkara-perkara batil yang dijadikan bahan perbincangan dan pembahasan. Ini termasuk qila wa qala. Katanya, demikian. Atau isya'atul fawahish, menyebarkan berita keji, berita-berita jorok, kabar-kabar jorok. Meskipun misalnya terjadi, namun tidak boleh disebarkan berita-berita tersebut. Orang yang ingin
kebencian kaum muslimin disebarluaskan itu adalah sifat-sifat daripada sifat-sifat munafik. Kemudian wa nasrul isya'at, termasuk daripada qila wa qala ini adalah menyebarkan isu. Menyebarkan isu-isu. Lebih-lebih lagi kalau dusta, isu-isu ini. Ini termasuk qila wa qala yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga termasuk padanya adalah menukilkan ataupun menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i an kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a." Cukup seseorang terhitung dusta dengan dia menyampaikan setiap perkara yang dia dengar. Berita dari sini dilempar ke yang lain, diambil lagi, dilempar lagi ke yang lain. Jadi menyebar-nyebarkan setiap apa yang dia dengar, maka ini termasuk dusta. Dan ini yang akan mengantarkan untuk seseorang menjadi kadzdzab, pendusta besar. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini bisa aja Mas. Kayaknya dalam hadis Ibnu Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi. Fa inna as-sidqa yahdi ilal birr. Wa innal birra yahdi ilal jannah." Untuk kalian berbuat jujur, karena kejujuran akan mengantarkan seseorang berbuat baik, dan kebaikan seseorang akan mengantarkan dia ke surga. Wala yazalu ar-rajulu yataharras sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Seorang senantiasa dia berusaha untuk jujur hingga ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk siddiq. Ratingnya Abu Bakar siddiq. Siddiq. Sebaliknya wa iyyakum wal kadzib. Dan waspadailah kalian daripada al-kadzib, dusta. Awalnya sepele. Dusta itu dengan dia menukilkan setiap apa yang dia dengar, dia sampaikan ke yang lain, ini sudah dusta. Kalau ini ditekuni akan parah akibatnya. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan akan membawa seseorang ke kefajiran, fajir, jahat, bejat. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefujuran, kefajiran, kebejatan, kejahatan akan membawa ke neraka, akan menyeret ke neraka. Wala yazalur rajulu yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Seseorang senantiasa menekuni dusta sampai ditulis di sisi Allah kadzaban, pendusta. Pendusta. Ini bahaya. Seseorang suka menukilkan apa yang dia dengar, dia sampaikan ke yang lain, dia pindahkan ke yang lain. Seandainya pun benar berita yang diambil dari orang lain tersebut, tidak boleh dia menyebarluaskannya. Seandainya pun, apalagi kalau keliru, orang yang menukilkan ke dia dari sumber yang juga tidak jelas, akhirnya dia sampaikan ke yang lain, akhirnya tersebar. Lebih-lebih kalau dia tahu yang membawa berita tersebut dusta, dia ambil, kemudian dia sebarkan, maka pantas untuk dikatakan oleh pelaku qila wa qala yang mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga kata para ulama, qila wa qala yang tercela ini adalah seseorang mendalami pembahasan permasalahan-permasalahan yang mustahil, yang tidak terjadi, ataupun yang belum terjadi, ataupun terjadinya ini adalah suatu yang fata morgana. Artinya walaupun mungkin terjadi, namun
sangat sulit dan bisa dikatakan jarang sekali, kecil kemungkinan terjadi. Nah, ini termasuk qila wa qala, karena akan memalingkan perhatian kaum muslimin untuk mempelajari Alkitab dan Sunnah. Mempelajari Alkitab dan Sunnah. Ini salah satu jenis qila, perkara yang dimurkai oleh Allah, yaitu qila wa qala. Yang kedua, dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa kasratus su'al. Kasratus su'al, banyak soal. Apa yang dimaksud dengan soal ini? Ada dua makna. Pertama, banyak meminta. Banyak meminta-minta. Soalun nafsi ma aidihim. Ma fi aidihim. Meminta ke manusia apa yang ada di tangan mereka. Ataupun mengajukan kepada mereka kebutuhan-kebutuhannya. Dia sampaikan kepada mereka, aku butuh ini, butuh. Walaupun dia tidak menjaluk, tidak minta, tidak. Namun dia dengan menyampaikan kebutuhannya secara otomatis itu adalah dia meminta dengan tidak langsung mengemis. Ini tidak patut bagi seorang muslim. Orang yang suka meminta-minta dalam hadis itu di hari kiamat nanti datang dalam keadaan di pipinya tidak sekerat daging pun. Ini ancaman bagi orang yang banyak meminta-minta. Disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah, mafsadah yang akan timbul dari banyak meminta-minta ini ada 3 sisi. Pertama, dia mendolimi Allah. Karena apa? Karena iftikornya mestinya kepada Allah, dia arahkan ke makhluk. Rasa butuhnya itu mestinya dia hanya arahkan kepada Allah. Itu adalah ibadah. Ketika diarahkan kepada makhluk rasa butuh ini, maka ini bentuk daripada bentuk kesyirikan. Berarti dia mendolimi Allah. Yang kedua, mafsadah yang kedua, mengganggu makhluk yang diminta tersebut, mengganggu pihak yang diminta tersebut. Orang akan resah. Sebentar-sebentar datang minta. Walaupun misalnya bukan dia, anaknya ataupun tetangganya, resah yang diminta pun. Dari sisi lain dia tidak mau dibilang kikir, pelit. Dari sisi lain dia merasa kasihan. Namun dengan terus dijulurkan tangan kepadanya, dia akan terganggu. Dan ini adalah dzulmun al-khalq, mengganggu ataupun mendolimi makhluk. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu kaum muslimin dan kaum muslimat yang mereka itu tidak bersalah, maka dia telah memikul kedustaan dan dosa yang nyata. Terus meminta, mengganggu orang lain. Yang ketiga, mafsadahnya kepada dirinya. Dia merendahkan dirinya ke selain Allah. Ini adalah mendolimi diri sendiri. Dia tanamkan kerendahannya kepada makhluk. Ini merendahkan dirinya, menginjak martabat dirinya sendiri dengan dia banyak meminta-minta. Ini kalau minta-minta tersebut kepada manusia yang qadir, yang mampu untuk memenuhi perintahnya. Bagaimana kalau meminta kepada makhluk halus, kuburan yang telah mati, ataupun orang yang tidak ada di tempat, dari jauh? Maka ini syirik. Itulah hakikat daripada syirik. Baik. Kemudian termasuk kasratus soal ini, banyak bertanya memang. Banyak bertanya, juga termasuk kasratus soal. Bertanya, dikit-dikit menanyakan, bikin yang ditanya itu dongkol, ataupun sebenarnya tujuan dia bertanya untuk ngetes. Atau untuk mencari-cari masalah. Mencari masalah. Sehingga terjadi dialog, diskusi. Ini juga tidak betul. Termasuk terancam dia ke perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala tadi.
termasuk juga yang tadi kita sebutkan, memperdalami permasalahan dan berusaha menjawab yang tidak terjadi, yang mustahil terjadi. Kemudian yang terakhir adalah an-nahyu an ida'atil mal wa nahakum wa ida'atil mal. Wa ida'atil mal yaitu buang-buang harta. Menyia-nyiakan harta. Padahal harta ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hambanya. Dia kemanakan hartanya tersebut? Dia salurkan kemana hartanya tersebut? Ketiga, disia-siakan dan diterlantarkan hartanya ini, apalagi disalurkan ke perkara-perkara yang haram, maksiat, maka ini terancam dia masuk ke dalam ancaman hadis ini mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga seseorang yang bermudah-mudahan meletakkan barang-barang dia yang berharga tanpa dijaga, ini termasuk idaatul mal. Kata Syarabi, wa yuridu halid baya, dia biarkan hartanya itu hilang. Nah, ini termasuk dari idaatul mal. Membiarkan harta-harta dia hilang begitu saja ataupun tidak dijaga, dibiarkan, tidak diperhatikan, ini termasuk idaatul mal. Wallahu alam. Untuk nanti setelah Isya saja insyaallah kita lanjutkan sebentar. Untuk sementara cukup sampai di sini. Kita persiapan untuk salat maghrib. Sebenarnya sedang ada salat Isya karena sudah masuk waktu Isya. Wabillahi taufik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.